Gus Ikdam melangkah mantap melewati jalan setapak yang membelah hutan lebat Kalimantan. Udara terasa lembab, dengan aroma dedaunan basah yang menyelimuti suasana. Rombongan kecil yang mengikutinya, beberapa santri dan tokoh desa, terlihat waspada. Mereka tahu bahwa perjalanan ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ada bahaya yang mengintai di setiap sudut, dari mata-mata yang bersembunyi di antara pepohonan hingga bisikan ketakutan yang merayap di hati mereka. Sesampainya di desa terpencil yang menjadi tujuan, suasana terasa ganjil. Biasanya, setiap kedatangan ulama disambut dengan sukacita. Namun kali ini, hanya sedikit warga yang berani keluar rumah. Mereka mengintip dari balik jendela, tatapan mereka dipenuhi ketakutan. Seorang lelaki tua, kepala desa yang telah mengundang Gus Ikdam, menghampiri dengan langkah ragu-ragu. "Maaf, Gus, saya tidak menyangka keadaan akan menjadi seperti ini," ucapnya lirih. Gus Ikdam mengernyitkan dahi. "Apa yang terjadi?" tanyanya tenang. Lelaki tua itu menoleh ke arah tepi desa, di mana sebuah bukit kecil menjulang dengan hutan rimbun di belakangnya. "Jilah," bisiknya dengan suara bergetar. "Kelompok bersenjata itu, mereka tidak suka dengan kehadiran Gus di sini. Mereka menganggap pengajian ini sebagai ancaman bagi keyakinan mereka." Seketika, terdengar suara gemuruh di kejauhan. Beberapa warga berlari ketakutan. Dari balik hutan, sekelompok pria bersenjata muncul. Mereka mengenakan sorban hitam dan membawa senjata api serta parang yang mengilap di bawah sinar matahari yang hampir tenggelam. Seorang pria bertubuh tegap melangkah ke depan, matanya penuh kebencian. Ia adalah Panglima Jilah, pemimpin kelompok yang dikenal kejam dan tak kenal ampun. Dengan suara menggelegar, Panglima Jilah berbicara. "Kami sudah memperingatkan desa ini. Tidak boleh ada pengajian yang menyebarkan ajaran kafir di tanah kami." Matanya menatap tajam ke arah Gus Ikdam, seolah ingin menusuknya dengan pandangan saja. "Kalau kau tetap ingin berbicara di sini, kau harus melewati kami dulu." Suasana menegang. Beberapa santri dan warga menunduk ketakutan, tapi Gus Ikdam tetap berdiri tegak. Senyum tipis terukir di wajahnya, tanpa sedikit pun rasa gentar. "Ilmu tidak bisa dihentikan dengan senjata," jawabnya mantap. "Jika kau merasa ajaranku salah, mari kita buktikan di hadapan semua orang. Bukan dengan parang atau peluru, tapi dengan dalil dan pemahaman yang benar." Panglima Jilah tersenyum sinis. "Baik," katanya, suaranya penuh tantangan. "Kalau kau ingin membuktikan siapa yang benar, kita berdebat. Tapi bukan di sini. Aku menantangmu di tempat kami, di jantung hutan, di mana tidak ada yang bisa menolongmu." Para pengikutnya tertawa, seolah sudah bisa membayangkan bagaimana perdebatan itu akan berakhir. Para warga terkejut, sebagian mencoba membujuk Gus Ikdam untuk menolak. Tapi Gus Ikdam justru mengangguk tanpa ragu. "Aku terima tantanganmu," katanya dengan suara mantap. "Tunjukkan jalan, aku akan datang." Malam itu, desa diliputi ketegangan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Para warga berkumpul di rumah kepala desa, berbisik-bisik dengan wajah cemas. Mereka tahu bahwa perjalanan Gus Ikdam ke jantung hutan bukanlah perjalanan biasa. Itu adalah perjalanan menuju sarang kelompok yang selama ini menjadi momok menakutkan bagi mereka. Beberapa santri mencoba meyakinkan Gus Ikdam untuk membatalkan rencana ini, tetapi sang ulama hanya tersenyum tenang. Di luar rumah, angin berhembus kencang, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan ketegangan di udara. Kepala desa duduk di sudut ruangan, wajahnya pucat. "Gus, mereka bukan orang biasa," katanya dengan suara bergetar. Panglima Jilah bukan hanya ahli dalam bertarung, tapi juga dalam memanipulasi kata-kata. Banyak yang sudah mencoba membantahnya, tapi tak ada yang kembali dengan selamat. Gus Ikdam menatapnya dalam-dalam. "Kebenaran tidak akan goyah hanya karena ancaman," jawabnya mantap. "Jika mereka merasa benar, biarkan mereka membuktikannya dengan ilmu, bukan dengan senjata." Tiba-tiba, suara derap kaki kuda terdengar mendekat. Semua warga terdiam. Dari balik bayang-bayang malam, seorang utusan Jilah muncul, seorang pria berjubah hitam dengan mata tajam yang dipenuhi kebencian. "Panglima mengirim pesan," katanya dingin, menyerahkan sebuah gulungan kertas yang berbau asap. Gus Ikdam mengambilnya dan membukanya perlahan. Tulisan di dalamnya singkat namun tajam, "Datanglah sebelum matahari terbenam besok. Jika tidak, kami akan datang ke desa ini dan menumpahkan darah." Tidak ada pilihan lain. Seisi ruangan bergemuruh dengan desahan ketakutan. Beberapa warga langsung berlutut,
berdoa agar bencana tidak menimpa mereka. Santri-santri Gus Ikdam menatap gurunya dengan wajah tegang, menunggu keputusan. Tapi Gus Ikdam hanya menghela napas pelan, menggulung kembali surat itu, lalu meletakkannya di atas meja. "Aku akan pergi," katanya akhirnya. "Tapi bukan karena ancaman mereka. Aku akan datang karena aku ingin membuktikan bahwa Islam bukan agama yang diajarkan dengan ketakutan, melainkan dengan kebenaran." Kesunyian menyelimuti ruangan. Tidak ada yang bisa berkata apa-apa. Hanya terdengar suara angin yang berhembus di luar, membawa bisikan malam yang seolah menandakan bahwa pertempuran sejati baru saja dimulai. Pagi itu, matahari merayap perlahan dari balik pepohonan tinggi, menembus kabut yang masih menggantung di desa. Suasana hening, seperti napas tertahan di dada setiap warga yang menyaksikan kepergian Gus Ikdam. Mereka berdiri di tepi jalan, sebagian berdoa dalam hati, sementara yang lain menundukkan kepala, seolah tak sanggup melihat sang ulama berangkat menuju tempat yang penuh bahaya. Gus Ikdam melangkah mantap, didampingi 3 santrinya dan kepala desa yang bersikeras mengantar mereka hingga batas hutan. Di bahunya, tas kecil berisi kitab-kitab yang akan menjadi satu-satunya senjata dalam perdebatan nanti. Tak ada pedang, tak ada peluru, hanya kepercayaan bahwa kebenaran akan berbicara lebih kuat dari amarah dan ancaman. Saat memasuki hutan, suasana berubah drastis. Cahaya matahari terhalang oleh dedaunan rimbun, menciptakan bayangan panjang yang menari di tanah lembab. Di kejauhan, terdengar suara burung-burung liar dan gemerisik yang tak jelas sumbernya. Para santri mulai waspada, merasakan ada mata-mata yang mengawasi mereka dari balik pepohonan. Tak lama, langkah mereka dihentikan oleh sekelompok pria bersenjata. Mereka mengenakan sorban hitam dan melingkari rombongan Gus Ikdam dengan ekspresi dingin. Seorang pria bertubuh kekar dengan bekas luka di pipinya melangkah maju. "Ikuti kami," katanya singkat, suaranya tak mengandung emosi. Mereka dibawa semakin dalam ke hutan, melewati jalur sempit yang tampaknya sudah lama tidak diinjak oleh orang luar. Semakin jauh mereka berjalan, semakin terasa bahwa mereka telah meninggalkan dunia yang mereka kenal. Ini bukan lagi wilayah desa. Ini adalah wilayah JILAH, tempat di mana hukum rimba lebih berkuasa daripada logika dan dalil. Akhirnya, mereka tiba di sebuah tanah lapang yang tersembunyi di tengah hutan. Sebuah panggung kayu sederhana berdiri di sana, dengan bendera hitam berkibar di tiangnya. Di sekelilingnya, puluhan pria bersenjata berdiri dalam formasi rapi, mata mereka penuh curiga. Dan di tengah panggung, dengan jubah hitam dan tatapan tajam, berdirilah Panglima JILAH. Suasana tegang, semua mata tertuju pada Gus Ikdam, menunggu apakah ia akan gemetar di hadapan pemimpin yang ditakuti itu. Tapi sang ulama tetap berdiri tegak, senyumnya tak luntur sedikit pun. Ia melangkah maju, menaiki panggung dengan tenang, lalu menatap langsung ke mata Panglima JILAH. "Aku sudah datang," katanya, suaranya jernih dan berwibawa. "Sekarang, tunjukkan kepadaku kebenaran yang kau yakini." Panglima JILAH menyeringai, matanya berkilat penuh kemenangan. "Kau telah memasuki wilayah kami," katanya pelan, tapi tegas. "Dan di sini, kebenaran bukan ditentukan oleh kitab-kitabmu, melainkan oleh kekuatan." Di bawah naungan pepohonan raksasa, suasana di tanah lapang itu mencekam. Puluhan pasang mata menatap penuh waspada ke arah panggung kayu tempat 2 sosok berdiri berhadapan, Gus Ikdam dengan jubah putihnya yang sederhana, dan Panglima JILAH dengan jubah hitam pekat yang berkibar tertiup angin. Cahaya matahari yang menerobos sela-sela dedaunan menciptakan bayangan tajam di wajah mereka, seolah memperjelas perbedaan 2 dunia yang kini bertemu dalam satu titik. Panglima JILAH melangkah maju, tatapannya penuh superioritas. "Kau datang ke tempat kami dengan keyakinan bahwa kata-katamu lebih kuat dari pedang kami," ujarnya dengan nada mengejek. "Tapi lihatlah sekelilingmu, Gus Ikdam. Di tempat ini, hukum bukanlah ditentukan oleh dalil-dalil, melainkan oleh siapa yang lebih berani menghunus senjata." Gus Ikdam tersenyum tipis, lalu mengangkat tangannya perlahan. "Jika kau meyakini bahwa kekuatan adalah satu-satunya kebenaran, maka itu berarti kau telah menafikan keagungan ilmu," jawabnya tenang. "Padahal Rasulullah sendiri bersabda bahwa tinta ulama lebih berharga dari darah para syuhada. Apa kau ingin menyangkal sabda Nabi?" Sorak-sorai kecil terdengar dari beberapa orang yang menyaksikan. Beberapa pengikut JILAH tampak saling pandang, keraguan mulai muncul di wajah mereka. Tapi Panglima JILAH tidak gentar. Ia tersenyum sinis, melipat tangannya di dada.
Ilmu hanya alat bagi mereka yang lemah. Dunia ini tidak butuh ulama yang hanya bisa berbicara. Dunia butuh ksatria yang siap menumpahkan darah demi kejayaan Islam. Serunya lantang. Gus Ikdam menatapnya dalam-dalam. Kejayaan Islam tidak dibangun dengan darah sesama muslim, katanya lirih, tapi suaranya menggema ke seluruh penjuru lapangan. Apa yang kau lakukan ini bukan jihad. Ini hanyalah kedok untuk membenarkan amarah dan kebencian. Islam adalah agama kasih sayang, bukan agama yang menghunus pedang kepada saudara sendiri. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Beberapa prajurit JILAH yang tadinya tegap mulai mengendurkan genggaman mereka pada senjata. Bahkan di mata mereka yang paling fanatik pun, ada secercah kebingungan. Namun, Panglima JILAH tak tinggal diam. Dengan wajah merah padam, ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Gus Ikdam. Jangan tertipu oleh kata-katanya yang manis. Teriaknya, mereka yang seperti dia inilah yang telah melemahkan Islam. Mereka ingin kita tunduk pada aturan kafir, pada sistem yang tidak berlandaskan syariat. Dan kau, Gus Ikdam, adalah antek mereka. Teriakan itu menggelegar, dan sebagian prajuritnya kembali tegak, terpengaruh oleh amarah sang panglima. Namun Gus Ikdam tetap berdiri tenang. Ia menghela napas panjang sebelum kembali berbicara, kali ini dengan suara lebih dalam. Jika aku memang ingin melemahkan Islam, aku tidak akan datang ke tempat ini dengan hanya membawa ilmu. Aku akan datang dengan tentara dan senjata. Tapi lihatlah aku datang tanpa pedang, tanpa pasukan, tanpa ketakutan. Karena aku percaya, Islam tidak membutuhkan kebencian untuk menjadi kuat. Islam hanya butuh kebenaran. Sekali lagi, suasana berubah. Riuh rendah terdengar di antara para prajurit JILAH. Untuk pertama kalinya, mereka mulai melihat sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya, bahwa mungkin, hanya mungkin, pemimpin mereka selama ini telah menyesatkan mereka. Tapi Panglima JILAH menggertakkan giginya, matanya membara oleh amarah. Kau bicara seperti seorang sufi lemah, yang takut berperang, bentaknya. Kalau kau memang berani, mari kita buktikan. Jika kata-katamu lebih kuat dari pedangku, maka aku akan tunduk padamu. Tapi jika tidak, maka kau akan mati di tempat ini. Mata Gus Ikdam menatap lurus ke arah Panglima JILAH. Aku menerima tantanganmu, katanya tanpa ragu. Tapi bukan dengan pedang, bukan dengan peluru. Kita akan bertarung dengan dalil. Dan di hadapan semua orang di sini, kita lihat siapa yang benar dan siapa yang hanya bersembunyi di balik ketakutan. Panggung kayu itu kini menjadi medan pertempuran yang sesungguhnya. Namun, bukan pedang atau peluru yang akan menentukan pemenang, melainkan kekuatan kata-kata dan kebenaran. Para prajurit JILAH berdiri melingkar, membentuk arena yang mengunci Gus Ikdam dan Panglima JILAH di tengah-tengahnya. Udara terasa tegang, seolah hutan itu sendiri menahan napas menanti duel ini dimulai. Panglima JILAH mencibir, tangannya menunjuk ke arah Gus Ikdam. Kau bicara tentang Islam sebagai agama damai, tetapi bagaimana dengan ayat yang menyatakan bahwa kaum kafir harus diperangi? Apakah kau ingin menghapus perintah jihad dari Al-Quran? Suaranya bergetar penuh gairah, matanya berkilat dengan api keyakinan. Gus Ikdam tersenyum tipis, lalu mengangkat tangan perlahan. Jihad memang diperintahkan dalam Islam, tetapi jihad bukan sekadar perang fisik. Jihad yang terbesar bukanlah menghunus pedang, melainkan melawan hawa nafsu dan kebodohan. Bahkan Rasulullah sendiri bersabda setelah perang Badar, kita baru saja kembali dari jihad kecil menuju jihad yang lebih besar, yaitu jihad melawan diri sendiri. Apa kau berani menyangkal sabda Nabi? Suasana berubah. Para prajurit JILAH yang sebelumnya tegak kini mulai tampak ragu. Beberapa dari mereka saling memandang, bibir mereka bergerak pelan, mengulang sabda Nabi yang baru saja dikutip Gus Ikdam. Namun, Panglima JILAH tidak tinggal diam. Jangan bicara seperti orang munafik. Bentaknya, Islam diperintahkan untuk tegak dengan kekuatan. Jika bukan dengan perang, bagaimana mungkin Rasulullah bisa menaklukkan Makkah? Bagaimana mungkin Islam bisa menyebar? Gus Ikdam mengangguk pelan, lalu menjawab dengan tenang. Betul, Rasulullah menaklukkan Makkah. Tapi apakah dengan pertumpahan darah? Tidak, ketika beliau memasuki kota itu, beliau memaafkan musuh-musuhnya. Hari ini aku ampuni kalian, pergilah, kalian bebas. Itulah Islam yang sejati. Jika Nabi saja memilih jalan damai saat berada di puncak kekuasaan, mengapa kita harus memilih jalan kekerasan dalam kelemahan?
Kata-kata itu bagaikan petir yang menyambar jantung para prajurit. Beberapa dari mereka menundukkan kepala, seakan baru saja disadarkan dari mimpi panjang. Bahkan beberapa mulai melepaskan genggaman mereka dari senjata. Namun Panglima JILAH menggertakkan giginya, kepalanya menoleh ke kanan dan kiri, menyadari bahwa pengaruhnya mulai runtuh. Dengan suara yang lebih keras, ia berteriak, "Kalian semua, jangan terpengaruh. Dia hanya seorang ulama yang bicara manis untuk melemahkan kita. Kalian mau percaya pada kata-kata atau pada kekuatan. Tapi kali ini, tidak ada sorakan dukungan seperti sebelumnya. Tidak ada prajurit yang mengacungkan senjata atau berteriak membela. Yang ada hanyalah keheningan yang mengerikan, sebuah pertanda bahwa benteng keyakinan yang dibangun Panglima JILAH mulai runtuh dari dalam." Gus Ikdam melangkah maju, menatap mata sang Panglima dengan penuh keyakinan. "Kekuatan sejati bukanlah yang didasarkan pada ketakutan," katanya lirih, tapi suaranya menggema di seluruh lapangan. "Kekuatan sejati adalah ketika kau mampu membuat orang lain mengikuti kebenaran tanpa harus memaksa mereka. Dan hari ini, aku bertanya padamu, Panglima JILAH, apakah kau masih yakin bahwa kau berada di pihak yang benar?" Angin hutan bertiup pelan, membawa ketegangan yang menggantung di udara. Mata Panglima JILAH berkilat penuh emosi, namun bukan lagi kemarahan yang terpancar darinya, melainkan keraguan yang mulai menjalari hatinya. Ia menatap para prajuritnya satu persatu, mencari dukungan, tetapi tak ada yang berani menatap balik. Mereka semua terdiam, larut dalam perdebatan yang mengguncang keyakinan mereka. Gus Ikdam melangkah lebih dekat, suaranya tetap tenang namun menusuk tajam. "Panglima JILAH, aku melihat dalam dirimu bukan hanya seorang pemimpin yang keras, tapi juga seseorang yang memiliki keyakinan kuat. Tapi keyakinan tanpa ilmu hanya akan menjadi api yang membakar tanpa arah. Sudah berapa banyak nyawa yang melayang karena perjuangan yang kau anggap benar? Berapa banyak saudara seiman yang kau anggap musuh?" Panglima JILAH mengepalkan tangan, dadanya naik turun. "Mereka adalah pengkhianat Islam." Suaranya bergetar, tetapi tak sekuat sebelumnya. "Mereka tunduk pada sistem kafir, mereka membiarkan Islam diinjak-injak." Gus Ikdam menggeleng pelan, "Tidak ada satupun yang lebih menyakiti Islam selain umatnya sendiri yang salah memahami ajarannya," katanya, matanya menatap lurus ke dalam jiwa sang Panglima. "Apa kau pikir Islam akan tegak dengan membunuh saudara sendiri? Apa kau pikir Rasulullah akan bangga melihat ini? Jika Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, mengapa kau memilih menjadi ancaman bagi sesama Muslim?" Beberapa prajurit JILAH mulai berbisik di antara mereka. Salah satu dari mereka, seorang lelaki berjanggut tebal, memberanikan diri bersuara. "Panglima, mungkin ada benarnya kata-kata ulama ini. Kita berjuang untuk Islam, tapi apakah Islam yang kita perjuangkan ini benar?" Panglima JILAH membalikkan badannya dengan cepat, menatap prajuritnya dengan mata menyala. "Diam," bentaknya, "jangan biarkan lidah kalian diracuni oleh musuh." Namun, suaranya terdengar lebih seperti orang yang mencoba meyakinkan dirinya sendiri daripada mengancam orang lain. Gus Ikdam menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara yang lebih lembut, "Aku tidak datang untuk menjadi musuhmu, Panglima JILAH. Aku datang untuk menyelamatkanmu dari jalan yang mungkin tidak kau sadari telah menyimpang. Jika kau masih yakin bahwa aku adalah musuh, maka bunuhlah aku sekarang. Aku berdiri di sini tanpa perlindungan, tanpa senjata, tanpa pasukan. Jika kau yakin bahwa Islam yang kau perjuangkan adalah yang paling benar, maka biarkan darahku menjadi saksi." Seluruh lapangan terdiam, para prajurit menahan napas. Beberapa bahkan menutup mata, takut melihat kemungkinan yang akan terjadi. Panglima JILAH menatap Gus Ikdam dengan tangan gemetar, seolah ada pertempuran hebat yang sedang berkecamuk dalam jiwanya. Di kejauhan, burung-burung beterbangan dari pepohonan, seolah menjadi pertanda bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Dan di detik itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Panglima JILAH mulai mempertanyakan apakah selama ini ia benar-benar berada di jalan yang benar. Panglima JILAH berdiri kaku, tatapannya kosong menatap tanah berdebu di bawah kakinya. Tangan kanannya masih mengepal, sementara tangan kirinya bergetar tanpa kendali. Kata-kata Gus Ikdam terus menggema dalam pikirannya, menghantam keyakinannya yang selama ini ia pegang teguh. Ia adalah pemimpin yang tak pernah ragu, seorang prajurit yang menghunus pedang tanpa gentar. Tapi kini, untuk pertama kalinya, hatinya terbelah antara amarah dan keraguan.
Para prajurit JILAH masih diam, menunggu keputusan pemimpin mereka. Tak ada sorakan, tak ada teriakan takbir seperti sebelumnya. Keheningan ini lebih mengerikan daripada gemuruh medan perang. Mereka semua tahu, satu kata saja dari Panglima JILAH akan menentukan nasib Gus Ikdam, hidup atau mati. Panglima JILAH mengangkat wajahnya, menatap Gus Ikdam dengan mata yang berkobar. Penuh emosi, "Kenapa kau datang ke sini? Kenapa kau harus merusak apa yang sudah kami bangun?" Suaranya serak, bukan lagi nada seorang panglima, melainkan seorang pria yang kehilangan arah. "Kami berjuang karena kami yakin ini benar. Kami berkorban demi Islam, dan kau ingin mengatakan bahwa semua ini salah." Gus Ikdam tetap berdiri tegak, matanya penuh keteguhan. "Aku datang bukan untuk merusak, tapi untuk mengingatkan," jawabnya pelan namun tegas. "Islam tidak butuh pedang untuk menjadi kuat, Islam butuh ilmu dan kasih sayang. Jika perjuanganmu benar, maka tak perlu ada darah yang tertumpah di antara saudara sendiri. Jika kau benar, maka biarkan dalil membuktikannya, bukan senjata." Dada Panglima JILAH naik turun dengan napas berat. Ia ingin membantah, ingin berteriak bahwa perjuangannya tidak sia-sia, bahwa ia tidak salah. Tapi di lubuk hatinya yang paling dalam, sesuatu memberontak. Gambaran tentang pasukan yang ia korbankan, desa-desa yang ia hancurkan, dan keluarga yang kehilangan orang-orang terkasih mulai bermunculan dalam benaknya. Tiba-tiba, seorang prajuritnya maju ke depan. "Panglima, kita sudah terlalu jauh melangkah, apakah kita akan terus begini?" Suaranya gemetar, mencerminkan keraguan yang juga mulai merasuki para pasukan. Yang lain mulai bergumam, menyatakan hal yang sama. Panglima JILAH menoleh ke kanan dan kiri, melihat pasukannya yang mulai goyah. Amarah menyelimuti wajahnya, tetapi di balik itu, ada ketakutan yang nyata, bukan takut pada Gus Ikdam, bukan takut pada kekalahan, tapi takut menghadapi kebenaran yang selama ini ia abaikan. Gus Ikdam melangkah maju, kali ini lebih dekat. "Panglima, kau bisa memilih. Tetap berpegang pada jalan ini dan kehilangan lebih banyak saudara, atau membuka hati dan menerima bahwa mungkin, hanya mungkin, ada jalan lain yang lebih benar." Suaranya lembut, tapi mengandung kekuatan yang mengguncang hati. Panglima JILAH menutup matanya erat-erat, berusaha menolak suara itu. Tapi semakin ia menolak, semakin suara itu menggema dalam pikirannya. Ia tahu, keputusannya kali ini akan menentukan segalanya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi pasukannya, bagi perjuangan yang ia bangun dengan darah dan keringat. Dan kini, ia berdiri di persimpangan jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Panglima JILAH berdiri di tengah lingkaran pasukannya, wajahnya mendung, seolah seluruh dunia runtuh di hadapannya. Hutan Kalimantan yang tadinya menjadi saksi kekuatannya kini terasa menyesakkan. Suara Gus Ikdam masih menggema di telinganya, mengoyak benteng keyakinannya yang selama ini kokoh. Ia mencoba menepis keraguan itu, tapi semakin ia melawan, semakin hatinya terasa terbakar. Prajurit-prajuritnya kini tak lagi berdiri tegap dalam keyakinan buta. Mereka mulai mempertanyakan, mulai meragu. Beberapa bahkan menatap panglima mereka dengan pandangan penuh harap, seolah menunggu kata-kata yang bisa melepaskan mereka dari belenggu perjuangan yang semakin terasa sia-sia. Tak ada lagi sorakan perang, tak ada lagi kobaran semangat jihad yang membara. Yang tersisa hanyalah keheningan dan ketakutan akan kebenaran yang baru saja mereka dengar. Gus Ikdam melangkah mendekat, tatapannya tetap teduh namun penuh wibawa. "Panglima, aku tahu ini sulit. Aku tahu kau tidak ingin merasa telah salah selama ini. Tapi ingatlah, menerima kebenaran bukan berarti mengkhianati perjuangan. Justru itulah jihad yang sesungguhnya, berani meninggalkan jalan yang salah dan kembali ke jalan yang benar." Panglima JILAH menghela napas berat. Tangannya yang terkepal perlahan melemas, tapi hatinya masih bergejolak. Bagaimana mungkin ia mengakui kesalahan setelah bertahun-tahun berjuang? Bagaimana mungkin ia menatap pasukannya dan berkata bahwa mereka telah berperang sia-sia? Kehormatannya sebagai pemimpin, sebagai panglima yang ditakuti, semuanya dipertaruhkan di sini. Namun, tiba-tiba seorang prajurit berlutut di hadapannya. "Panglima, selama ini aku mengikuti karena aku percaya kau berada di jalan yang benar. Tapi hari ini, aku sadar bahwa kita telah salah. Aku tidak ingin lagi bertarung melawan saudara sendiri. Aku ingin pulang." Suaranya bergetar, tapi matanya penuh harapan. Satu persatu prajurit lainnya ikut berlutut, membentuk gelombang keheningan yang menyayat hati.
Mereka tidak lagi melihat Panglima JILAH sebagai simbol kekuatan, melainkan sebagai seseorang yang juga harus memilih bertahan dalam kebanggaan yang hampa, atau merangkul kebenaran yang menyakitkan. Air mata yang selama ini tidak pernah keluar akhirnya menggenang di mata Panglima JILAH. Ia menoleh ke langit yang mulai meredup, seolah mencari jawaban dari Tuhan. Aku, suaranya tercekat di tenggorokan. Gus Ikdam menaruh tangannya di bahu sang Panglima. Tidak ada kehinaan dalam kembali ke jalan yang benar. Justru itulah kebesaran seorang pemimpin. Dan di detik itu, dengan suara yang hampir tak terdengar, Panglima JILAH berbisik, "Aku menyerah." Kalimat itu mengalir, menghancurkan segala tembok yang selama ini ia bangun. Dan dengan itu, seluruh pasukannya pun tahu, hari ini bukan hari kekalahan, tapi hari kebangkitan bagi jiwa mereka. Panglima JILAH berdiri dengan kepala tertunduk, seakan beratnya dunia kini bertumpu di pundaknya. Kalimat yang baru saja keluar dari mulutnya masih menggema di udara, "Aku menyerah." Itu adalah kata-kata yang selama ini tak pernah ia bayangkan akan ia ucapkan. Para prajuritnya yang berlutut menatapnya dengan mata penuh harap, menunggu kepastian, menunggu perintah terakhir dari pemimpin yang telah mereka ikuti selama ini. Gus Ikdam menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara yang penuh kelembutan, "Panglima, menyerah bukan berarti kalah. Ini bukan tentang kekuatan, bukan tentang siapa yang menang atau siapa yang kalah. Ini tentang kembali kepada kebenaran. Allah Maha Pengampun, dan pintu taubat selalu terbuka." Namun, tiba-tiba, dari belakang barisan, seorang prajurit yang masih setia kepada ideologi lama berteriak lantang, "Panglima, apa yang kau lakukan? Kau mengkhianati perjuangan kita. Kau membiarkan musuh mencuci otak kita," dengan kata-katanya. Tangannya meraba gagang senjata di pinggangnya, matanya merah dipenuhi amarah. Dalam sekejap, suasana yang tadinya penuh harapan berubah mencekam. Beberapa prajurit yang masih setia kepada ideologi lama mulai ragu, sebagian lainnya tetap berlutut. Ada perpecahan di dalam barisan mereka sendiri. Panglima JILAH menatap prajuritnya yang berseru itu, dan di sanalah ujian sejatinya dimulai. Panglima JILAH mengangkat tangannya, meminta keheningan. "Tidak," katanya dengan suara yang lebih mantap. "Aku tidak mengkhianati perjuangan kita. Aku justru baru menyadari bahwa selama ini kita telah salah memahami perjuangan ini. Kita tidak berjuang demi Islam, kita berjuang demi ego kita sendiri." Prajurit itu menggeleng keras, matanya penuh kebencian. "Tidak, kau pengecut. Kau lebih memilih tunduk pada musuh daripada mati di jalan yang kita yakini." Ia mencabut senjatanya, mengarahkannya ke Panglima JILAH. Suasana menjadi semakin tegang, prajurit lain bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Namun, sebelum pria itu bisa menarik pelatuknya, Panglima JILAH melangkah maju dengan tenang, menatapnya tepat di mata. "Jika kau masih yakin dengan jalan ini, maka bunuh aku sekarang. Jika kau percaya bahwa aku telah mengkhianati perjuangan kita, maka habisi aku di sini. Aku tidak akan melawan." Prajurit itu terdiam, tangannya gemetar di atas senjata. Matanya bertemu dengan mata Panglima JILAH, dan dalam tatapan itu, ia melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat. Sebelumnya, ketenangan seorang pria yang akhirnya menemukan kebenaran. Perlahan, tangan prajurit itu menurun. Senjatanya terjatuh ke tanah, matanya mulai basah. "Panglima," suaranya lirih, dipenuhi kebimbangan. Dan di saat itulah, semua orang yang hadir di hutan Kalimantan itu menyadari bahwa perjuangan mereka telah mencapai titik balik. Perubahan telah dimulai, dan tak ada yang bisa menghentikan arusnya. Hutan Kalimantan yang selama ini menjadi saksi pertumpahan darah, kini menjadi saksi perubahan yang tak terduga. Panglima JILAH berdiri di tengah pasukannya, bukan lagi sebagai pemimpin perang, tetapi sebagai seorang manusia yang baru saja menemukan cahaya di tengah kegelapan. Udara malam terasa berat, tapi hatinya perlahan terasa lebih ringan. Prajurit yang tadi hampir menembaknya kini terisak, jatuh berlutut dengan tangan menutupi wajahnya. "Panglima, aku bingung. Aku merasa telah mengabdikan hidupku untuk sesuatu yang benar, tapi, jika kau sendiri memilih jalan lain, lalu apa yang harus kulakukan?" Suaranya penuh kepedihan, mencerminkan kebimbangan yang dirasakan oleh banyak prajurit lainnya. Gus Ikdam melangkah maju, menatap mereka dengan penuh kasih sayang. "Kalian semua adalah pejuang," katanya dengan suara tenang. "Tapi peperangan sejati bukan melawan saudara sendiri. Peperangan sejati adalah melawan hawa nafsu, melawan kesombongan,
dan melawan kebodohan yang membuat kita membenci tanpa alasan. Panglima JILAH menarik napas dalam-dalam. Ia menatap prajurit-prajuritnya satu persatu, melihat wajah-wajah yang selama ini mengikutinya tanpa ragu. Kini, mereka tidak lagi menatapnya dengan fanatisme buta, tetapi dengan harapan dan ketakutan akan masa depan. "Aku tidak bisa memaksa kalian untuk mengikuti keputusanku," katanya akhirnya. "Tapi aku tahu satu hal, aku tidak ingin lagi mengangkat senjata melawan saudara-saudaraku sendiri." Keheningan yang mencekam itu akhirnya pecah ketika satu prajurit berdiri, lalu berjalan ke depan, meletakkan senjatanya di tanah. "Aku ikut Panglima," katanya lirih. "Aku tidak ingin lagi berperang tanpa tujuan." Satu prajurit, dua prajurit, hingga puluhan orang lainnya mengikuti langkahnya. Senjata demi senjata jatuh ke tanah, membentuk tumpukan yang menjadi simbol peralihan dari kebencian menuju kesadaran. Mata Gus Ikdam berkaca-kaca melihat pemandangan itu. Perjuangan panjangnya akhirnya berbuah hasil. Namun, di antara mereka, masih ada segelintir prajurit yang tetap diam, menolak meletakkan senjata mereka. Mata mereka masih penuh amarah, masih terpaku pada doktrin yang selama ini mereka percayai. Tanpa sepatah kata, mereka perlahan mundur ke dalam kegelapan hutan, memilih jalan mereka sendiri. Panglima JILAH memejamkan mata sejenak, lalu berkata pelan, "Biarkan mereka pergi. Setiap orang punya waktunya sendiri untuk menemukan kebenaran." Ia lalu menoleh ke Gus Ikdam dan tersenyum samar. "Terima kasih, Kiai. Kau telah menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada yang bisa kulakukan selama bertahun-tahun." Gus Ikdam tersenyum, menepuk bahu sang panglima. "Allah yang menyelamatkan mereka. Aku hanya perantara." Dan di bawah langit Kalimantan yang luas, sekelompok pria yang dulunya adalah pejuang yang siap mati dalam kebencian, kini menjadi manusia yang siap hidup dalam kedamaian. Perjalanan mereka belum berakhir, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka tahu bahwa mereka telah memilih jalan yang benar. Matahari pagi perlahan merangkak naik di balik pepohonan rimbun hutan Kalimantan. Sinar keemasan menyusup di antara dedaunan, menciptakan pemandangan yang begitu damai, kontras dengan malam penuh ketegangan yang baru saja berlalu. Panglima JILAH berdiri di tepi sungai, menatap bayangannya yang terpantul di permukaan air. Wajah yang selama ini penuh kebanggaan. Sebagai pemimpin perang, kini terlihat lelah, tapi ada sesuatu yang berbeda, sebuah ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di belakangnya, para prajurit yang memilih meletakkan senjata mulai beradaptasi dengan keadaan baru mereka. Beberapa duduk bersama Gus Ikdam, mendengarkan wejangan tentang arti jihad yang sesungguhnya. Ada yang masih diam dalam kebimbangan, mencoba memahami perubahan besar yang baru saja terjadi. Mereka bukan lagi pasukan perang, tapi manusia yang sedang mencari jati diri. Gus Ikdam menghampiri Panglima JILAH, berdiri di sampingnya. "Apa yang ada di pikiranmu sekarang?" tanyanya dengan lembut. Panglima JILAH menghela napas panjang. "Dulu, aku selalu percaya bahwa perjuanganku adalah demi agama, demi membela kehormatan Islam," katanya lirih. "Tapi sekarang, aku sadar bahwa selama ini aku hanya membela egoku sendiri. Aku memimpin mereka dengan kebencian, bukan dengan kebijaksanaan." Gus Ikdam tersenyum tipis. "Kesadaran adalah awal dari perubahan. Kau mungkin kehilangan pasukanmu, tapi kau baru saja mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, kesempatan untuk menebus semua kesalahan." Mendengar itu, mata Panglima JILAH berkabut. Ia bukan pria yang mudah menangis, tapi hari ini, hatinya terasa begitu lapang hingga air mata itu mengalir tanpa bisa ia cegah. "Aku ingin memperbaiki semuanya, Kiai," suaranya bergetar. "Tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana." Gus Ikdam menepuk bahunya dengan penuh kebijaksanaan. "Mulailah dari dirimu sendiri, lalu bimbing mereka yang masih kebingungan. Kau pernah memimpin mereka dalam peperangan, sekarang saatnya kau memimpin mereka menuju kedamaian." Panglima JILAH mengangguk perlahan. Ia menoleh ke arah prajurit-prajuritnya yang kini duduk bersama, masih mencoba memahami makna baru dalam hidup mereka. Sebuah tekad tumbuh dalam hatinya. Ia tahu jalan ini tidak akan mudah, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia yakin bahwa ia berada di jalan yang benar. Dan disinilah, di tengah hutan Kalimantan, sebuah babak baru dimulai, bukan sebagai panglima perang, tapi sebagai pemimpin yang mencari kedamaian. Hari-hari berlalu sejak peristiwa di hutan Kalimantan. Panglima JILAH dan prajuritnya yang tersisa kini hidup dengan tujuan baru.
Mereka tak lagi bergerak dalam bayang-bayang peperangan, melainkan dalam upaya mencari makna sejati dari perjuangan mereka. Namun, bayang-bayang masa lalu masih membayangi mereka. Suatu malam, di sebuah pondok sederhana yang mereka bangun di tepi sungai, seorang prajurit mendekati Panglima JILAH. Wajahnya dipenuhi kebimbangan. "Panglima, kita telah meninggalkan jalan lama, tapi apakah kita benar-benar bisa kembali? Apa masyarakat akan menerima kita? Ataukah kita hanya akan menjadi buronan selamanya?" Panglima JILAH terdiam. Ia tahu, banyak di antara mereka yang masih dihantui ketakutan. Sebagian dari mereka memiliki keluarga yang mereka tinggalkan demi perang yang kini mereka sesali. Bagaimana mereka bisa kembali ke dunia yang mungkin telah melupakan mereka? Gus Ikdam yang sejak tadi mendengarkan, akhirnya berbicara. "Setiap orang yang bertaubat selalu punya kesempatan untuk kembali. Tapi itu bukan hal yang mudah. Kalian harus membuktikan diri, bukan dengan senjata, tapi dengan kebaikan." Kata-kata itu membekas di hati mereka. Keesokan paginya, Panglima JILAH mengumpulkan semua prajuritnya yang tersisa. "Aku tidak bisa memaksa kalian untuk ikut denganku," katanya dengan suara mantap. "Tapi aku telah memutuskan untuk kembali. Aku akan menyerahkan diri, bertanggung jawab atas semua yang telah kulakukan, dan berusaha menebus kesalahanku. Siapa yang ingin ikut denganku?" Suasana hening. Lalu, satu persatu, para prajurit maju. Wajah mereka masih menyimpan ketakutan, tapi juga tekad. Mereka tahu, jalan ini sulit, tapi mereka lebih takut hidup dalam penyesalan seumur hidup. Beberapa hari kemudian, rombongan mereka berjalan keluar dari hutan, menuju kota terdekat. Setiap langkah terasa berat, tapi di dalam hati mereka, ada secercah harapan. Mereka siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Dan ketika akhirnya mereka tiba di hadapan aparat yang sudah lama memburu mereka, Panglima JILAH melangkah maju, mengangkat tangannya tanda menyerah. "Kami tidak lagi ingin bersembunyi," katanya lantang. "Kami datang bukan sebagai musuh, tapi sebagai manusia yang ingin menebus kesalahan." Keheningan menyelimuti mereka. Para petugas yang bersiap menangkap mereka justru terpaku. Di antara mereka, ada yang mulai menundukkan kepala, ada yang terlihat bimbang. Panglima JILAH dan pasukannya tidak datang untuk melawan, mereka datang untuk mencari pengampunan. Di kejauhan, Gus Ikdam tersenyum. Ia tahu, perjuangan sejati baru saja dimulai. Perjuangan bukan melawan musuh di luar, tapi melawan ego dalam diri. Dan hari ini, mereka telah memenangkan perang terbesar dalam hidup mereka. Langkah Panglima JILAH dan para pengikutnya terasa berat saat mereka memasuki halaman kantor kepolisian kota. Mata-mata penuh curiga tertuju pada mereka, sementara beberapa petugas langsung bersiaga dengan senjata terhunus. Tidak ada yang menyangka bahwa kelompok yang selama ini dianggap sebagai ancaman terbesar, kini datang dengan kepala tegak untuk menyerahkan diri. Seorang perwira berpangkat tinggi melangkah maju, wajahnya kaku dan penuh ketegasan. "Panglima JILAH," suaranya bergema di udara yang menegang. "Kau sadar apa yang kau lakukan? Kau menyerahkan diri, tapi itu tidak menghapus semua kejahatan yang telah kau lakukan." Panglima JILAH mengangguk, matanya tak sedikit pun ragu. "Aku sadar, dan aku siap menerima hukuman. Aku datang bukan untuk menghindari balasan atas perbuatanku, tapi untuk bertanggung jawab. Kami telah salah, dan kami ingin memperbaiki diri." Di belakangnya, para prajurit yang dulu mengikutinya berdiri tegak. Beberapa di antara mereka menundukkan kepala, menyadari bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Beberapa lainnya menatap petugas dengan mata penuh harapan, berharap bahwa mereka masih punya kesempatan untuk menebus dosa-dosa mereka. Gus Ikdam melangkah ke depan, berdiri di samping Panglima JILAH. "Tuan," katanya kepada sang perwira, "mereka tidak meminta dibebaskan. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka bisa berubah. Bukankah pintu taubat selalu terbuka bagi siapapun?" Sang perwira terdiam. Di matanya, Panglima JILAH adalah musuh yang telah lama ia buru, seseorang yang bertanggung jawab atas banyak nyawa yang melayang. Tapi kini, di hadapannya, berdiri seorang pria yang tidak lagi memancarkan aura kebencian, melainkan keikhlasan yang sulit diabaikan. Setelah beberapa saat yang terasa begitu panjang, perwira itu akhirnya menghela napas. "Kalian akan tetap diproses sesuai hukum," katanya tegas. "Tapi jika kalian benar-benar ingin berubah, tunjukkan dengan tindakan kalian di dalam penjara. Jika kalian sungguh-sungguh,
mungkin masih ada jalan lain untuk kalian. Panglima JILAH tersenyum tipis. Itu sudah lebih dari cukup baginya. Tanpa perlawanan, ia dan para pengikutnya dijemput ke dalam tahanan. Saat borgol dikunci di pergelangan tangannya, ia merasa ringan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak lagi dibelenggu oleh kebencian, tapi oleh harapan. Dari kejauhan, Gus Ikdam menatap mereka dengan penuh doa. Perjalanan mereka belum berakhir. Justru, ini adalah awal dari ujian terakhir, ujian untuk membuktikan bahwa cahaya di hati mereka benar-benar telah mengalahkan kegelapan. Panglima JILAH dan para pengikutnya dijebloskan ke dalam sel tahanan yang pengap dan suram. Cahaya dari jendela kecil di sudut ruangan tampak redup, seakan mencerminkan ketidakpastian masa depan mereka. Para napi lain menatap mereka dengan curiga, sebagian bahkan menyeringai sinis. Di mata mereka, Panglima JILAH hanyalah mantan pemimpin kelompok radikal yang akhirnya takluk pada hukum. Namun, Panglima JILAH tidak menunjukkan ketakutan atau kemarahan. Ia duduk bersila di pojok ruangan, menarik napas panjang, lalu mulai bersikir dalam hati. Para pengikutnya mengikuti, meski sebagian masih terlihat gelisah. Mereka tahu, ini adalah babak baru dalam perjalanan mereka, babak yang jauh lebih sulit daripada sekadar bertempur di medan perang. Hari demi hari berlalu, dan perlahan sikap Panglima JILAH menarik perhatian para tahanan lain. Ia tak lagi berbicara dengan nada perintah seperti dulu, melainkan dengan ketenangan seorang yang telah menemukan jalan pulang. Ia mulai mengajak napi lain untuk mengaji, berdiskusi tentang hidup, bahkan mengajarkan mereka tentang arti perjuangan yang sebenarnya, bukan dengan senjata, tapi dengan hati yang bersih. Gus Ikdam yang terus memantau perkembangan mereka dari luar sesekali datang menjenguk. Ia melihat perubahan besar dalam diri Panglima JILAH, sesuatu yang jarang terjadi pada seseorang yang pernah hidup dalam kebencian. "Kau telah berubah," kata Gus Ikdam suatu hari di ruang kunjungan. Panglima JILAH tersenyum tipis. "Aku hanya baru sadar bahwa perang yang sesungguhnya bukan melawan musuh di luar, melainkan melawan diriku sendiri. Dan selama ini, aku selalu kalah." Kabar tentang perubahan sikap Panglima JILAH menyebar hingga ke telinga pejabat tinggi dan masyarakat luas. Beberapa pihak masih meragukan ketulusannya, tapi tak sedikit yang mulai percaya bahwa seorang pria yang pernah tenggelam dalam kegelapan bisa menemukan cahaya. Hingga suatu hari, sebuah kabar mengejutkan datang. Pemerintah mempertimbangkan untuk memberikan program rehabilitasi khusus bagi mereka yang benar-benar ingin berubah. Panglima JILAH dan beberapa pengikutnya masuk dalam daftar pertimbangan. Namun, keputusannya belum final, mereka harus membuktikan lebih jauh bahwa mereka pantas mendapatkan kesempatan kedua. Malam itu, Panglima JILAH duduk termenung di sudut selnya, memikirkan masa depannya. Ia tahu, jalan ini belum berakhir. Tapi satu hal yang pasti, ia tak lagi berjalan di jalur yang sama seperti dulu. Ia telah memilih jalan yang berbeda, jalan yang lebih sulit, tapi jauh lebih benar. Hari itu, suasana di dalam penjara begitu hening. Para narapidana, yang biasanya gaduh dengan obrolan dan gelak tawa sumbang, kini memperhatikan sesuatu yang berbeda. Di tengah lapangan kecil tempat mereka biasa berolahraga, Panglima JILAH berdiri tegak, berhadapan dengan seorang pria bertubuh kekar, mantan anak buahnya yang masih setia pada ajaran lamanya. "Jadi kau benar-benar memilih jalan ini, Panglima?" Suara pria itu terdengar dingin. "Meninggalkan perjuangan, menyerahkan diri, dan sekarang menjadi orang suci di balik jeruji." Panglima JILAH tidak langsung menjawab. Matanya menatap pria itu dengan tenang, berbeda dengan tatapan tajam dan penuh amarah yang dulu selalu ia gunakan. "Aku tidak meninggalkan perjuangan," jawabnya perlahan. "Aku hanya menemukan cara berjuang yang lebih benar." Pria itu mendengus, lalu melangkah mendekat. "Kau mengkhianati kami. Kau membuat orang-orang kita percaya bahwa menyerah adalah satu-satunya jalan. Apa kau pikir pemerintah benar-benar akan melepaskanmu? Mereka hanya ingin membuatmu tunduk sebelum membuangmu seperti sampah." Panglima JILAH tetap berdiri tegak, tidak menunjukkan tanda-tanda terprovokasi. "Jika mereka membuangku, itu bukan masalah. Yang penting, aku telah memilih jalan yang benar. Dan aku tak akan kembali ke jalan lama, tak peduli seberapa keras kau mencoba membujukku." Kemarahan pria itu memuncak. Dengan gerakan cepat, ia mengayunkan tinjunya ke arah Panglima JILAH. Para narapidana lain terkejut, beberapa bahkan mundur, takut terlibat dalam perkelahian. Namun,
Sesuatu yang tak terduga terjadi, Panglima JILAH tidak menghindar ataupun melawan. Ia hanya berdiri diam, membiarkan pukulan itu mendarat di pipinya. Benturan keras terdengar, dan tubuh Panglima JILAH sedikit terguncang. Darah mengalir dari sudut bibirnya, tetapi ia tetap berdiri tegak, menatap pria itu dengan sorot mata penuh keteguhan. "Jika kau ingin melukaiku, silakan," katanya dengan suara yang tetap tenang. "Tapi aku tak akan pernah kembali pada jalan yang salah." Keheningan menyelimuti mereka. Pria itu terdiam, tangannya masih mengepal, tapi matanya menunjukkan kebingungan. Ia telah mengenal Panglima JILAH sebagai seorang pemimpin yang keras dan tak kenal takut, tetapi kali ini, ia melihat keberanian dalam bentuk yang berbeda, keberanian untuk menahan diri, untuk berpegang teguh pada keyakinan yang baru. Akhirnya, pria itu menurunkan tangannya. "Aku tidak mengerti kau lagi, Panglima," katanya sebelum berbalik pergi. Para napi lain masih terdiam, seakan mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Tapi satu hal yang pasti, hari itu mereka menyaksikan sesuatu yang lebih kuat dari kekerasan. Mereka melihat seorang pria yang benar-benar telah berubah. Beberapa hari setelah insiden itu, suasana di dalam penjara mulai berubah. Para narapidana yang dulu memandang Panglima JILAH dengan curiga, kini mulai melihatnya dengan rasa hormat. Ia bukan lagi sekadar mantan pemimpin kelompok radikal yang menyerah pada hukum, tetapi seorang pria yang telah menemukan kebijaksanaan di balik penderitaan. Setiap malam, ia mengajak para tahanan untuk berkumpul di sudut ruangan, membaca kitab suci, dan berbagi kisah hidup mereka. Beberapa di antara mereka yang dulu enggan mendekat, kini mulai tertarik. Mereka melihat sesuatu dalam diri Panglima JILAH, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi mampu menyentuh hati. Namun, perubahan ini tidak disambut baik oleh semua pihak. Ada sekelompok narapidana yang merasa terancam dengan pengaruh Panglima JILAH. Bagi mereka, kekuatan tidak terletak pada kebijaksanaan, tetapi pada ketakutan dan dominasi. Suatu malam, saat Panglima JILAH tengah memimpin doa bersama, seorang pria bertato mendekatinya dengan tatapan tajam. "Kau pikir bisa mengubah tempat ini jadi pesantren?" Pria itu menyeringai. "Ini penjara, bukan rumah ibadah. Hukum yang berlaku di sini adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, dialah yang berkuasa." Panglima JILAH mengangkat wajahnya, menatap pria itu dengan penuh ketenangan. "Kekuatan sejati bukan soal siapa yang bisa menguasai orang lain," katanya perlahan. "Tapi siapa yang bisa menguasai dirinya sendiri." Pria itu tertawa sinis, tetapi ada keraguan di matanya. Ia telah mendengar bagaimana Panglima JILAH menghadapi tantangan sebelumnya tanpa melawan. Ia bisa saja menyerangnya sekarang, tetapi entah kenapa, ada sesuatu dalam tatapan mantan Panglima itu yang membuatnya ragu. Dari kejauhan, seorang sipir penjara memperhatikan kejadian itu dengan penuh minat. Ia telah bertahun-tahun bekerja di tempat ini, menyaksikan banyak tahanan datang dan pergi, tetapi belum pernah melihat perubahan seperti ini. Perlahan, ia mulai berpikir bahwa mungkin, hanya mungkin, pria yang dulu dianggap sebagai ancaman terbesar bagi negara ini benar-benar telah menemukan jalan baru. Malam itu, setelah semua kembali ke sel mereka, Panglima JILAH duduk termenung. Ia tahu perjalanannya masih panjang. Masih ada banyak rintangan yang harus dihadapi. Tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa cahaya telah mulai bersinar dalam kegelapan. Dan ia berjanji, tak akan pernah berpaling lagi. Malam itu, hujan deras mengguyur atap penjara, menciptakan suara gemuruh yang menggema di lorong-lorong sempit. Panglima JILAH duduk bersila di sudut selnya, matanya terpejam, mulutnya bersikir pelan. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Seorang sipir tiba-tiba membuka pintu sel dengan tergesa-gesa. "Ada masalah besar," katanya dengan wajah tegang. Di luar, suasana penjara kacau. Sekelompok narapidana dari blok lain telah memulai pemberontakan. Mereka menyerang sipir, menghancurkan pagar-pagar sel, dan berusaha menguasai lapangan utama. Di tengah kekacauan itu, salah satu mantan anak buah Panglima JILAH yang masih setia pada ajaran lamanya berdiri di depan gerbang besi, menatapnya dengan senyum sinis. "Kau pikir bisa mengubah tempat ini dengan doa dan kata-kata?" Pria itu berkata lantang. "Lihatlah, kekacauan selalu menang. Kekuatan yang sesungguhnya ada di tangan mereka yang berani bertindak, bukan mereka yang hanya berbicara." Panglima JILAH bangkit perlahan. Ia melihat sekelilingnya,
para napi yang telah berubah bersamanya kini berdiri dalam kebingungan, sementara pemberontak semakin ganas. Di saat itu, ia tahu, ini adalah ujian terakhirnya. Jika ia tetap diam, maka semua usahanya akan sia-sia. Jika ia melawan dengan kekerasan, maka ia kembali pada jalan lamanya. Dengan langkah tenang, ia berjalan ke arah para pemberontak. Aku tahu kalian marah, suaranya menggema di antara suara hujan dan teriakan. Aku tahu kalian merasa dikhianati oleh sistem. Tapi inikah yang kalian inginkan? Kekacauan, kehancuran, lalu apa bedanya kita dengan binatang yang hanya hidup untuk bertarung? Beberapa pemberontak terdiam, kata-kata itu menusuk mereka lebih dalam daripada pukulan atau senjata tajam. Namun, pemimpin pemberontakan itu tak gentar. Jangan dengarkan dia telah menjadi anjing pemerintah. Teriaknya, berusaha membakar semangat mereka kembali. Saat itulah, tanpa diduga, seorang narapidana yang dulu paling brutal melangkah ke depan. Ia menatap Panglima JILAH, lalu berbalik menghadap para pemberontak. Aku dulu percaya pada kekerasan, katanya. Tapi dia mengubah pikiranku, dan aku tak ingin kembali ke jalan itu. Perlahan, satu persatu napi yang ragu mulai menurunkan senjata mereka. Pemberontakan yang hampir menghancurkan penjara itu mulai mereda. Pemimpinnya, yang kini sendirian, hanya bisa menatap tak percaya. Dengan napas berat, ia melangkah mundur. Kau menang kali ini, Panglima. Tapi perang ini belum berakhir. Saat sipir dan pasukan keamanan masuk untuk mengamankan situasi, Panglima JILAH menarik napas panjang. Ia tahu, mungkin masih ada yang belum bisa menerimanya. Tapi malam ini, ia telah membuktikan bahwa perubahan bukan hanya sekadar kata-kata. Perubahan adalah keberanian untuk menolak kembali ke kegelapan, meski jalannya penuh cobaan.